Awalnya sih saya memang kalau dari penyakit saya itu memang saya tuh dari kecil ya, dan sudah berobat ke berbagai ya, dari dari dokter sampai ke alternatif tuh semuanya sudah, sampai saya itu dulu pernah mulai kecil tuh mimisan ya, sampai saya berhenti mimisan tuh SMA kelas 3. Mimisan ini kalau capek atau gimana? Capek, terus kepanasan, kena hujan atau mikir gitu. Wah, mikir juga bisa ya? Karena kalau ujian gitu waktu sekolah itu juga udah ngucur sendiri di kertas ujian begitu. Jadi sensitif sekali ya? Sangat sensitif, bahkan saat dalam waktu saya masih kelas 5, kelas 6 itu dalam 1 tahun itu tidak sekolahnya tuh dihitung sampai 80 hari. Tidak sekolahnya, padahal 1 tahun hanya 350 sekian, belum lagi jadi karena sakit, dan sampai akhirnya saya menikah juga begitu. Saya melahirkan itu sesar ya, bahkan saya sesar itu pun juga dokter itu karena saya dianggap semua alergi, obat itu alergi ya. Jadi bahkan ada pengaruh tuh yang sampai sekarang tuh di ini panggul pinggang ya. Nah, pinggang saya itu sampai sekarang ini belum tuntas, belum sembuh bener gitu ya, karena itu tadi saya berulang-ulang kali operasi, anestesinya lewat situ. Padahal di situ itu yang paling alergi buat saya, sensitif sekali. Sehingga kalau duduk lama gitu sakit, duduk lama sakit. Nah, terus beberapa kali saya juga ke alternatif, ke dokter, ada 7 dokter spesialis saya yang megang saya. Ada dokter saraf, saya dokter fisioterapi itu 2. Fisioterapi 2. Kemudian dokter alergi, dokter internis ya. Juga ada dokter kandungan saya. Kemudian dokter kulit. Dokter kulit juga karena kulit saya juga sangat sensitif dan tidak bisa memakai kosmetik apapun kecuali dari dokter sendiri ya. Dan saya juga udah berusaha kemana-mana sampai saya ini sangat kalau dibilang minder mungkin iya ya. Jadi kan kadang-kadang saya bayangkan Mbak ya, saya 2 jam sekali itu harus pakai oksigen. Dari waktu sekolah gitu ya Ibu ya? Waktu sekolah saya belum tahu begitu ya, belum terlalu parah sekali ya. Tapi setelah besar itu saya udah menikah itu saya selalu menggunakan oksigen, bahkan kemana-mana. Susahnya kalau pergi pakai pesawat. Nah itu kan oksigen harus diletakkan ya, nggak boleh. Jadi begitu turun saya pasang oksigen. Bahkan dulu itu setiap kali dari bepergian itu saya tidak bisa turun dari mobil itu jalan manis begitu, nggak bisa, harus digotong gitu ya. Dan itu juga sudah berobat ke dokter ya, dokternya bilang sih katanya kalau harus hasil medik bahkan katanya nggak ada apa-apa, kalau hasil labnya tuh nggak ada apa-apa katanya. Bahkan ada dokter saya yang mengatakan bahwa itu adalah psikosomatis gitu. Mungkin dari pikiran, mungkin bahkan ada yang mengatakan bahwa itu manja aja katanya gitu. Tapi saya mengatakan kalau saya manja, saya ngalah, masa saya begini gitu. Dan berbagai macam alternatif itu juga sampai ke kiai juga ya. Itu juga masih, artinya perkembangan itu kalau dibilang mungkin masih sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali. Jadi perkembangannya itu belum tuntas gitu ya. Kalau dari kiai sendiri dikatakan penyebabnya apa ini? Kebetulan kiai-kiai saya itu mengatakannya semua yang dikatakan kiai itu sama dengan dokter saya. Begitu ya? Sama persis gitu ya. Padahal saya tidak mengatakan saya tuh sakitnya ini enggak. Tapi beliau bisa melihat bahwa sakit saya ini gitu ya. Memang banyak, dan mereka juga selalu mengatakan tidak bisa drastis gitu. Nah, awal-awalnya saya itu suami saya ya kan, dia bekerja di PLN. Kebetulan ada teman-teman, banyak orang-orang PLN itu yang berobat ke Pak Ajis. Nah, waktu itu Bapak ngajak saya udah putus asa waktu itu. Nggak makan, saya baru operasi. Saya ke Pak Ajis itu baru apa ini? Perekatan usus. Perekatan itu karena terlalu banyak operasi. Bahkan sampai operasi yang terakhir kemarin itu dokter saya juga mengatakan itu masih ada, kelihatannya masih ada nampak perekatan yang harus diambil. Tapi dokter saya mengatakan saya nggak sanggup. Ini dokter anestesinya mengatakan saya tidak sanggup karena
apa namanya, terlalu sudah alergi sekali. Obat-obat itu sendiri mungkin punya side effect nantinya kalau terlalu sering ya, Ibu ya. Sementara operasi ini sudah berapa kali, Bu? Bisa dihitung tidak operasi seumur hidup ini? Kalau dibilang ya 9 kali. 9 kali ya. Itu termasuk melahirkan sesar tadi berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali sesar ya. Jadi terus kemudian yang lain-lain ada endometriosis, kemudian perkataan usus. Endometriosis saya 2 kali malah. 2 kali deh. Ya. Dan Ibu sempat bercerita bahwa Ibu mengidap miom. Iya, Itu tadi belum dioperasi ya, Ibu? Nah, waktu saya operasi yang terakhir itu, dokter saya mengatakan Ibu ada miom gitu. Bahkan udah besar. Nah, kan berapa saya senti, Ibu, besarnya? kurang lebih 6. Kurang lebih 6 ya. Dan dokter saya mengatakan kalau 6 cm itu sudah indikasi harus operasi. Padahal kan juga nggak mungkin, saya baru operasi itu. gitu Iya, baru operasi. Jadi dokter sendiri juga mengatakan, nah nanti dulu gitu. Karena kan obat-obat saya, mereka sendiri itu sebetulnya juga nervous gitu loh. Kalau saya sakit itu, sampai ada dokter saya bilang, kalau kamu datang ke sini tuh aku takut gitu. Obat apa yang mesti saya berikan gitu. Dan Ibu juga mengatakan penyakit jantung ya, Ibu ya, dari lahir. Ya, memang saya ada istilahnya, kalau mereka bilang sih kecil ya, dan saya ritme jantungnya juga ya, itu makanya saya selalu menggunakan oksigen itu. Bahkan kemana-mana di rumah itu ada 4 oksigen. 4 tabung oksigen sebelah tempat besar, bahkan di sebelah tempat tidur saya itu ada oksigen juga. Tapi sekarang udah disingkirin semua. Baik, sekarang sudah tidak dipakai lagi 4-4-nya ya, Bu? Alhamdulillah, udah saya nggak menggunakan. Bahkan kemarin sempat asma saya kambuh gitu, saya kuat tanpa oksigen. Iya, dan biasanya kalau traveling juga sempat bawa kardus yang isinya spray oksigen. Ya, itu selalu. Ya. Bahkan saya ke makam berziarah ke mertua itu saya bawa oksigen. Tentunya merepotkan sekali ya, Bu ya. Sangat. Terutama untuk aktivitas-aktivitas yang membutuhkan energi lebih atau olahraga misalnya, itu mungkin bukan hanya sangat hati-hati, tapi bisa-bisa dilarang ini, Ibu ya. Memang saya nggak boleh olahraga, itu memang dari kecil saya nggak boleh olahraga. Masalahnya saya begini, ada satu hal yang kalau saya itu berkeringat itu justru makin pingsan, lemas, keringat dingin, jadi pingsan gitu. Tapi setelah saya 2 bulan ini berobat ke Pak Ajis ya, ke Penasia, berkeringat kayak apapun saya enggak. Alhamdulillah. Dan Ibu tadi sempat bercerita tentang pergi ke dokter spesialis alergi ya, Ibu ya. Itu apa saja, Ibu, yang bisa menimbulkan alergi? Saya kalau ngomong alergi itu banyak sekali, Mbak. Ya, jadi kayak karbohidrat tinggi. Efeknya bagaimana, Ibu? Macam-macam ya, ada yang ke batuk ya, ada yang ke langsung sesak saluran pernapasan saya, yang paling sering itu batuk, sesak, terus ini bengkak. Bahkan kemarin saya hampir nggak berani ke sini, Mbak, karena kan saya alergi sesuatu makanan, muka saya tuh rasanya tebel. Bahkan merah semua. Baik, tapi akhirnya ke tempat Pak Aziz bisa datang ke studio JTV ya. Iya, nantinya kita juga akan satu kali aja loh sama Pak Aziz tuh waktu buka itu. Alerginya, benar. Ya, baik, setelah